bukan motivasi. Ini cara filsafat mengubah hidupmu, mengatasi cemas, cari tujuan dan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Quotes bersama belajar filsafat. Mengapa kamu masih stres dan cemas, padahal kamu sudah mencoba semua tips motivasi? Jawabannya ada di buku Filsafat Kuno. Tahukah kamu, 90% dari hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi? Filsafat punya jawaban untuk itu. Merasa tersesat, bingung, dan gak tahu harus ngapain dengan hidupmu? Kamu gak sendirian, tapi ada cara untuk menemukan jawaban itu. Seorang kaisar Romawi yang paling berkuasa pun sering merasa cemas dan gelisah. Tapi ia menemukan rahasia ketenangan. Mau tahu rahasianya? Semua tips pengembangan diri yang kamu tahu, sebenarnya cuma versi modern dari filsafat kuno. Kamu mungkin berpikir filsafat itu cuma teori-teori kuno yang membosankan. Tapi, apa jadinya kalau aku bilang, filsafat itu adalah alat paling ampuh untuk mengatasi kecemasan, menemukan tujuan hidup, dan membuat kamu lebih bijak dalam mengelola uang. Ya, filsafat bukan cuma di kelas. Filsafat bisa jadi panduan hidupmu. Bagian 1, mengatasi kecemasan dengan stoicisme. Bayangkan kamu lagi di tengah kemacetan. Klakson di mana-mana, jantungmu mulai berdebar, stres. Tapi, bagaimana kalau ada cara untuk tetap tenang dan fokus, seolah semua itu tidak terjadi? Jawabannya ada di stoicisme. Stoicisme bukan berarti kamu harus jadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, ajarannya membantu kita membedakan dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran, tindakan, dan respons kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Orang lain, lalu lintas, cuaca, atau masa lalu. Contoh nyata dan aplikasi. Seorang filsuf stoik bernama Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi pandangan kita terhadap kejadian itu. Jadi, macet itu bukan masalahnya, tapi stres yang kamu rasakan itulah masalahnya. Lain kali kamu cemas, coba tanya dirimu, apakah ini ada di dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Fokus saja pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti bernapas lebih dalam atau memilih musik yang menenangkan. Ini bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengendalikan responsmu. Stoicisme adalah gym untuk mentalmu, melatihmu untuk lebih tangguh menghadapi tantangan hidup. Bagian 2, mencari makna hidup dengan eksistensialisme. Kamu pernah bertanya, apa sih tujuan hidupku? Atau, siapa aku sebenarnya? Mungkin kamu merasa seperti karakter dalam film yang naskahnya belum ditulis. Nah, disinilah eksistensialisme masuk. Berbeda dengan keyakinan yang bilang tujuan hidup sudah ditentukan, para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus punya pandangan radikal, kamu lahir tanpa tujuan dan harus menciptakan tujuanmu sendiri. Sartre bilang, manusia terkutuk untuk bebas. Kedengarannya berat, tapi sebenarnya ini adalah berita baik. Kamu punya kebebasan mutlak untuk menciptakan arti hidupmu sendiri. Tidak ada yang salah dengan merasa bingung. Itulah permulaan dari perjalananmu. Eksistensialisme mengajakmu untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pilihanmu dan menemukan makna di dalamnya, bahkan dalam situasi yang absurd. Jadi, jika kamu merasa tersesat, ingatlah, kamu adalah penulis skenario hidupmu sendiri. Jangan menunggu makna, tapi ciptakanlah. Bagian 3, filsafat uang dan kebahagiaan. Sekarang, mari kita bicara soal uang. Semua orang ingin kaya, tapi mengapa banyak yang sudah kaya justru merasa kosong? Apakah uang benar-benar membawa kebahagiaan? Filsafat punya perspektif yang mengejutkan tentang ini. Banyak filsuf, dari Stoics hingga Epicureans, sepakat bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan materi, tapi dari ketenangan batin dan kepuasan diri. Seneca, seorang filsuf stoik kaya raya, sering mengingatkan bahwa kekayaan bisa datang dan pergi. Keterikatan kita pada uanglah yang membuat kita menderita. Uang itu alat, bukan tujuan. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh keinginan untuk terus mengumpulkan lebih banyak. Pertanyaannya bukan, berapa banyak uang yang saya miliki, tapi, apakah uang yang saya miliki membuat hidup saya lebih baik dan bermakna? Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Gunakan uang untuk kebebasan, bukan untuk membuat dirimu lebih terikat.
Filsafat finansial ini akan membuatmu lebih bijak, tidak hanya dalam mengelola uang, tapi juga dalam menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, seperti yang kita lihat, filsafat bukan cuma untuk orang-orang cerdas di Menara Gading. Filsafat adalah alat praktis untuk mengatasi kecemasan, menemukan tujuan hidup, dan mengubah cara pandangmu tentang uang. Ini adalah panduan hidup terbaik yang pernah ada. Kalau kamu tertarik menggali lebih dalam soal bagaimana stoicisme, eksistensialisme, atau filsafat lainnya bisa membantumu dalam hal relasi atau karir, komen di bawah dengan kata "mau", dan kita akan bahas itu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tonton juga video kita channel sini tentang pembuka atau pengenalan awal ilmu filsafat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.